Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Bahar dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi S1 Akuntansi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Lela Nurlailawati, SE.ME CRE CRP. Di sini saya akan membahas tentang proses Initial Public Offering PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama ada pengertian Initial Public Offering. IPO adalah Initial Public Offering. Kata inisial berarti perdana, public artinya umum, dan offering yaitu penawaran. IPO adalah langkah strategis dalam memperoleh suntikan modal melalui penawaran saham secara terbuka kepada masyarakat atau singkatnya disebut dengan penawaran saham perdana. Perusahaan yang membuka akses penerbitan saham IPO kepada masyarakat disebut go public. Artinya, saham telah bersifat publik atau tidak lagi private. Selanjutnya ada cara PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk masuk ke dalam IPO. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk melakukan penawaran umum perdana pada tanggal 31 Desember 2008 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2009. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dimulai sebagai sebuah toko kelontong pada tahun 1989. Dalam 10 tahun, perusahaan beralih ke bisnis minimarket dengan mengakuisisi 141 toko Alfamart Imar pada tahun 2002 dan mengubah nama menjadi Alfamart. Selanjutnya ada proses IPO PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada persiapan awal dan persiapan dokumen. Yang kedua, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang terakhir ada penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ada persiapan awal dan persiapan dokumen. Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek dan OJK. Yang kedua ada penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam waktu maksimal 10 hari bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. Yang ketiga, ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Setelah mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Apabila pernyataan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham serta melakukan penawaran umum. Yang terakhir ada penawaran umum pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja
Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenakan investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa anggota terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada cara membeli saham PT Sumber Alvaria Trijaya. Untuk membeli saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, kita bisa menggunakan aplikasi jual beli saham online seperti Alfa dan Ajaib. Yang pertama itu ada unduh aplikasi jual beli saham online. Yang kedua, daftar akun atau buka aplikasi. Yang ketiga, masukkan username dan password. Yang keempat, klik dan masukkan PIN. Yang kelima, buka menu portofolio dan efek dan cek saldo RDN. Yang keenam, jika saldo cukup, buka menu order. Yang ketujuh, klik menu PIN di bagian kanan atas. Selanjutnya ada klik OK. Masukkan kode di bagian stok, masukkan level harga yang diinginkan, masukkan jumlah lot saham yang diinginkan, klik send, terakhir ada klik submit. Selanjutnya ada produk PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, di sini ada minuman instan, makanan instan, peralatan kecantikan, produk usaha susu, buah-buahan. Nah, di sini juga ada produk dari Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu Alfamart juga menawarkan promo produk kepada member seperti paket hemat, promo hemat, dan promo harga spesial. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.